Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Pestudian. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan topik pembicaraan adalah laporan keuangan konsolidasi. Baik, kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang disusun oleh sebuah perusahaan induk atau disebut dengan parent company untuk menggabungkan informasi keuangan dari perusahaan induk tersebut beserta anak perusahaan atau disebut dengan subsidiaries dan entitas yang dikendalikan secara bersama atau disebut dengan jointly controlled entitas. Dalam laporan keuangan konsolidasi, data keuangan dari setiap entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan induk digabungkan menjadi satu, sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangan keseluruhan dari grup perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan definisi laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah gabungan entitas. Laporan keuangan konsolidasi mencakup informasi keuangan dari perusahaan induk serta anak perusahaan dan entitas yang dikendalikan bersama. Anak perusahaan adalah entitas yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh perusahaan induk, sedangkan entitas yang dikendalikan bersama adalah entitas yang dikendalikan bersama oleh perusahaan induk dan pihak lainnya. Yang kedua adalah penyajian informasi gabungan. Informasi keuangan dari setiap entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan induk disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi secara terkonsolidasi. Hal ini berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas dari setiap entitas digabungkan menjadi satu dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga adalah tujuan utama. Tujuan utama dari laporan keuangan konsolidasi adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang konsolidasi atau tentang kondisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangan keseluruhan dari grup perusahaan. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pengguna lainnya untuk memahami performa keseluruhan dari grup perusahaan, bukan hanya dari perusahaan induk saja. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS, atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP di negara yang bersangkutan. Standar-standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana laporan keuangan konsolidasi harus disusun dan penyajian informasi keuangan yang konsisten dan relevan. Yang kelima adalah pengungkapan tambahan. Selain informasi keuangan yang disajikan secara konsolidasi,
laporan keuangan konsolidasi juga seringkali mencakup pengungkapan tambahan tentang struktur permodalan, kepemilikan, dan kendali atas entitas anak perusahaan dan pemangku kepentingan untuk memahami struktur kepemilikan dan hubungan antara berbagai entitas dalam grup perusahaan. Setelah kita membahas tadi di pendahuluan tentang definisi dan kepentingannya, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memiliki sejumlah manfaat penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang manfaat laporan keuangan konsolidasi. Manfaat yang pertama adalah memfasilitasi pengambilan keputusan investasi dan kredit. Para investor dan kreditur menggunakan laporan keuangan konsolidasi sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi atau kredit. Laporan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan dari grup perusahaan secara keseluruhan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit yang lebih tepat. Manfaat yang kedua adalah memberikan gambaran yang lengkap tentang performa keseluruhan grup perusahaan. Salah satu manfaat utama dari laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangan keseluruhan dari grup perusahaan. Dengan menggabungkan informasi keuangan dari perusahaan induk, anak perusahaan, dan entitas yang dikendalikan bersama, laporan konsolidasi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang performa keseluruhan grup perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah membantu pemahaman risiko dan peluang. Laporan keuangan konsolidasi membantu para pemangku kepentingan seperti halnya investor dan kreditur untuk memahami risiko dan peluang yang berkait dengan investasi atau kredit kepada grup perusahaan. Dengan menyajikan informasi keuangan dari berbagai entitas dalam grup, laporan konsolidasi membantu mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin mempengaruhi performa keseluruhan dari grup perusahaan. Manfaat keempat, menunjukkan skala dan diversifikasi operasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlihatkan skala dan diversifikasi operasi dari grup perusahaan. Dengan menggabungkan informasi keuangan dari berbagai entitas dalam grup, laporan konsolidasi menggambarkan berbagai bisnis dan sektor di mana grup perusahaan beroperasi, serta dampak dari diversifikasi operasi terhadap performa keseluruhan grup. Manfaat yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan konsolidasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan.
dari grup perusahaan. Dengan menyajikan informasi keuangan secara terkonsolidasi, laporan konsolidasi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami struktur kepemilikan dan kendali atas entitas dalam grup, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Manfaat keenam, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Banyak yurisdiksi memiliki persyaratan hukum dan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika mereka memiliki anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan bersama. Dengan menyajikan laporan konsolidasi perusahaan, memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari investor dan kreditur, hingga manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang performa keseluruhan dari grup perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan strategis yang lebih baik. Setelah kita membahas tentang manfaat laporan konsolidasi, coba sekarang kita akan membahas kepada permasalahan berikutnya, yaitu cara membuat laporan keuangan konsolidasi. Membuat laporan keuangan konsolidasi melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan kompleks. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang cara membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, identifikasi entitas yang akan dikonsolidasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan dikonsolidasi dalam laporan keuangan, termasuk perusahaan induk atau disebut dengan parent company, anak perusahaan atau subsidiaries, dan entitas yang dikendalikan bersama atau disebut juga dengan jointly controlled entities. Langkah kedua adalah persiapan laporan keuangan individual masing-masing entitas. Setiap entitas yang akan dikonsolidasi harus menyusun laporan keuangan individu, laporan keuangan individu mereka terlebih dahulu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP. Laporan keuangan individual harus mencakup informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas dari masing-masing entitas. Langkah ketiga adalah konsolidasi laporan keuangan. Setelah laporan keuangan individu dari setiap entitas disiapkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses konsolidasi. Proses ini melibatkan penggabungan informasi keuangan dari perusahaan induk, anak perusahaan, dan entitas yang dikendalikan bersama menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, langkahnya adalah identifikasi dan eliminasi transaksi antar konsolidasi. Selama proses konsolidasi, transaksi antar konsolidasi seperti penjualan antar perusahaan di dalam grup
harus diidentifikasi dan dieliminasi. Tujuannya adalah untuk menghindari penghitungan ganda dan memastikan bahwa hanya transaksi eksternal yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Langkah kelima adalah penyesuaian untuk konsolidasi. Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk mencocokkan prinsip akuntansi dan setiap entitas yang dikonsolidasi. Misalnya, penyesuaian untuk memperhitungkan perbedaan dalam kebijakan akuntansi, nilai wajar aset, dan kewajiban atau amortisasi goodwill. Langkah yang keenam adalah penyajian laporan keuangan konsolidasi. Setelah proses konsolidasi selesai dan semua penyesuaian dilakukan, laporan keuangan konsolidasi harus disusun sesuai dengan format dan struktur yang ditetapkan. Laporan keuangan konsolidasi biasanya mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah ketujuh adalah pengungkapan tambahan. Selain penyajian informasi keuangan utama, laporan keuangan konsolidasi juga biasanya mencakup pengungkapan tambahan tentang struktur permodalan, kepemilikan, dan kendali atas entitas anak perusahaan dan dikendalikan bersama. Pengungkapan ini membantu para pemangku kepentingan untuk memahami struktur kepemilikan dan hubungan antar entitas dalam grup perusahaan. Yang kedelapan, langkah kedelapan atau langkah terakhirnya adalah audit dan verifikasi. Sebelum laporan keuangan konsolidasi akhir disajikan kepada pemangku kepentingan, seringkali perlu dilakukan audit oleh auditor independen untuk memverifikasi keakuratan, kepatuhan, dan konsistensi laporan keuangan konsolidasi dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, dengan cermat dan teliti, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Proses ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan performa keseluruhan dari grup perusahaan secara tepat dan transparan. Tadi itu adalah 8 cara membuat laporan konsolidasi yang apabila kita jalankan langkah per langkah dengan cermat, itu akan menghasilkan laporan konsolidasi yang akuntabel. Setelah kita mengetahui cara-caranya, kita melihat sekarang adalah peranan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, barang, dan jasa, baik dari segi interval atau internal maupun eksternal. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang peranannya, yaitu peranan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah pemantauan performa keseluruhan grup perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi memungkinkan manajemen perusahaan untuk memantau performa keseluruhan dari grup perusahaan, bukan hanya dari perusahaan induk saja. Dengan menggabungkan informasi keuangan dari perusahaan induk, anak perusahaan, dan entitas yang dikendalikan bersama,
Laporan konsolidasi memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keseluruhan dari berbagai segmen dan operasi bisnis. Peranan yang kedua adalah pengambilan keputusan strategis. Manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan konsolidasi sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan investasi, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Laporan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi performa bisnis secara keseluruhan dan mengidentifikasi peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh grup perusahaan. Peranan yang ketiga adalah evaluasi kinerja bisnis. Laporan keuangan konsolidasi membantu manajemen perusahaan dalam mengevaluasi kinerja bisnis dari berbagai segmen, divisi, atau anak perusahaan. Dengan menyajikan informasi keuangan secara terkonsolidasi, laporan ini memungkinkan manajemen untuk membandingkan kinerja berbagai entitas dalam grup perusahaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan atau penurunan kinerja. Peranan yang keempat adalah komunikasi kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan konsolidasi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator. Laporan ini memberikan informasi yang relevan dan transparan tentang kondisi keuangan, kinerja, dan posisi keuangan keseluruhan dari grup perusahaan, sehingga membantu membangun kepercayaan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Peranan kelima adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Perusahaan harus mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang mengharuskan penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi jika mereka memiliki anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan bersama. Laporan keuangan konsolidasi membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban ini dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peranan keenam adalah evaluasi kelayakan investasi. Para investor menggunakan laporan keuangan konsolidasi sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan investasi dalam grup perusahaan. Laporan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai performa keuangan, stabilitas, dan potensi pertumbuhan dari grup perusahaan sehingga membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan cerdas. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mengelola bisnis, pengambilan keputusan strategis, komunikasi kepada para pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Laporan ini menjadi alat yang sangat berharga bagi perusahaan barang dan jasa dalam mengelola operasi bisnisnya secara efektif dan efisien.
Tentunya penyusunan laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasi tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dapat menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian khusus agar laporan tersebut akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi. Tantangan yang pertama adalah konsistensi dalam kebijakan akuntansi. Entitas yang berbeda dalam grup perusahaan mungkin menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyulitkan proses konsolidasi karena memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua entitas mengikuti prinsip akuntansi yang sama dalam penyajian informasi keuangan. Jadi artinya sebelum kita mulai melakukan proses konsolidasi, kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dari masing-masing entitas anggota grup perusahaan, apalagi yang menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang berbeda. Ini harus kita samakan dulu supaya konsolidasi ini bisa menjadi akurat. Tantangan yang kedua adalah kompleksitas struktur perusahaan. Perusahaan dengan struktur yang kompleks, termasuk anak perusahaan, entitas yang dikendalikan bersama, dan investasi perusahaan, entitas yang dikendalikan bersama, dan investasi lintas batas, dapat menghadapi tantangan dalam mengkonsolidasi laporan keuangan. Proses ini memerlukan identifikasi dan penyesuaian terhadap transaksi antar konsolidasi, serta penggabungan informasi keuangan dari berbagai entitas. Tantangan yang ketiga adalah identifikasi dan penghapusan transaksi antar konsolidasi. Transaksi antar konsolidasi seperti penjualan atau pembelian antar entitas dalam grup harus diidentifikasi dan dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Proses ini dapat rumit dan memerlukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa tidak ada perhitungan ganda atau kelalaian dalam penyajian informasi keuangan. Tantangan keempat adalah penyesuaian nilai wajar, aset, dan kewajiban. Perbedaan dalam penilaian nilai wajar aset dan kewajiban antara entitas dalam grup perusahaan dapat menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa nilai wajar yang diakui dalam laporan konsolidasi mencerminkan nilai pasar yang adil dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh grup perusahaan. Tantangan kelima adalah penerapan standar akuntansi yang kompleks. Standar akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta interpretasi yang tepat. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tantangan keenam adalah pemahaman yang mendalam tentang entitas anak
dan dikendalikan bersama. Artinya adalah perusahaan-perusahaan anak dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan bersama dalam suatu grup. Untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dengan benar, perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aktivitas transaksi dan kondisi keuangan dari entitas anak perusahaan dan entitas yang dikendalikan bersama dalam satu grup. Kurangnya pemahaman yang cukup dapat menyebabkan kesalahan dalam penggabungan informasi keuangan dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan keterlibatan yang kuat dari manajemen keuangan dan akuntansi, serta kerjasama antar departemen dan entitas dalam grup perusahaan. Dengan pendekatan yang teliti dan metodis, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Demikian rekan-rekan yang bisa kita bahas kali ini terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Ini adalah sebagai pengantar teori. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menggali satu persatu item-item konsolidasi dan kita akan mencoba beberapa latihan konsolidasi laporan keuangan agar kita semua bisa memahami dan mempraktekkan dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, kemudian like dan share kepada orang lain agar apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Juga kepada para mahasiswa Politeknik Gus-Durian untuk mengisi kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Kita akan berjumpa lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.